Dalam video kali ini, aku akan membahas anime Tensei Shitara Slaying Data Ken, atau yang sering kita sebut dengan nama Tensura. Kali ini aku akan membahas alur cerita Tensura berdasarkan light novelnya. Video ini adalah part ketiga dari kelanjutan pembahasan alur cerita Tensura volume ke-7. Di video ini, aku akan merangkum tentang laporan dan kepulangan dari para pemimpin pasukan negara Tempest. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Setelah Rimuru berbincang-bincang dengan Diablo, pada keesokan harinya, Suna dan Souwei adalah orang pertama yang kembali ke negara Tempest, sedangkan Hakuro masih berada di kastil bersama dengan Gerudo. Mereka berdua ditugaskan oleh Suna untuk membagi-bagikan hasil rampasan yang ada di kastil milik Clayman, sekaligus mengurusi para tahanan perang. Pada waktu malam hari, giliran Benimaru yang kembali ke negara Tempest. Selaku pemimpin utama pasukan negara Tempest, Benimaru memerintahkan 3 besman kuat bawahan Carrion untuk mengambil alih komandonya. Sedangkan untuk Gabiru, ia telah menjalin persahabatan dengan salah satu bawahan dari Milim, yaitu Midrai, dan mereka berdua sekarang masih menangani pembersihan pasca peperangan di wilayah Milim. Setelah mendengar laporan dari masing-masing pemimpin pasukan negara Tempest, Rimuru pun menjadi sangat terkesan akan kinerja para bawahannya, bahkan mereka semua dapat mengambil keputusan dengan sangat tepat. Lantas Benimaru juga melaporkan, kalau para tahanan pasca perang nantinya akan mereka bagi menjadi beberapa pasukan dan mengirimnya ke berbagai tempat, di mana sebagian besar akan membantu Gerudo untuk membangun kembali tanah kosong yang dulunya adalah negara Razania. Dan untuk beberapa orang yang ingin belajar perdagangan ataupun keterampilan di negara Tempest, bersama dengan 3 basement kuat bawahan Carrion, mereka akan ikut kembali ke negara Tempest. Dengan turunnya Carrion dari jabatan Demon Lord dan bergabung menjadi bawahan Milim Nafa, Razania sekarang secara teknis menjadi wilayah kekuasaan milik Sang Loli Milim Nafa. Sebelumnya, Rimuru telah memberikan sebuah saran kepada Milim, yaitu agar mendirikan sebuah istana di daerah bekas berdirinya negara Razania, yang mana wilayah itu terletak di sebelah selatan hutan besar Jura dan juga sangat terkenal akan kesuburannya. Dan dengan hasil rampasan perang dari kastil milik Clayman, mereka membangun ibu kota wilayah kekuasaan Milim di daerah tersebut. Beberapa hari pun telah berlalu setelah kepulangan dari Benimaru. Giliran Diablo yang menemui Rimuru untuk memberikan laporannya. Malam itu Diablo menyerahkan surat perjanjian damai dengan negara Falmus. Ia juga membawa kotak hitam berisikan koin-koin emas dari hasil perjanjian tersebut. Sebelumnya, Diablo telah meminta 10.000 koin stellar sebagai syarat terbentuknya perjanjian damai antara negara Falmus dengan negara Tempest. Tapi negara Falmus hanya memberikan 1.500 koin kepada Diablo. Meskipun begitu, hal itu masih termasuk dalam rencana yang dibuat oleh Diablo. Karena untuk mengumpulkan 10.000 koin stellar dalam waktu singkat, merupakan hal yang mustahil untuk dilakukan. Bahkan untuk sekelas negara Dwargon, Raja Gazelle hanya dapat menghasilkan 1 koin stellar setiap bulannya. Jadi dengan demikian, 1.500 koin stellar tersebut sudah termasuk jumlah yang sangat banyak. Menurut Diablo, sebagian besar koin itu adalah milik pribadi dari sang raja. Dan di mata para bangsawan negara Falmus, Raja Edomalis sudah kehilangan nafsu akan harta dan kekuasaan. Ia juga berniat untuk pindah dan hidup sederhana di dekat hutan Jura. Dan melihat potensi dari raja baru negara Falmus, yaitu adik dari Edomalis bernama Edward. Raja Edward akan menolak untuk membayar sisa ganti rugi yang ada di dalam perjanjian damai dengan negara Tempest. Lantas hal itu nantinya akan memicu konflik internal sehingga terjadi kekacauan di negara Falmus. Dan Yumu dengan dukungan rakyatnya akan datang dan memprotes tindakan dari raja baru tersebut. Kemudian Rimuru mengatakan kalau Diablo harus lebih waspada dengan tindakannya, dan ia juga meminta kepada Diablo agar jangan terlalu banyak membuat orang terbunuh dalam menjalankan rencananya. Serta Rimuru juga akan memberikan bantuan apapun yang diperlukan Diablo, agar rencana menjadikan Yumu sebagai raja di negara Falmus berjalan dengan lancar. Setelah memberikan laporan tentang negara Falmus, Diablo memberikan informasi tentang gereja barat kepada Rimuru, yang mana gereja barat telah memanggil Reihim agar menjelaskan situasi terkini yang ada di negara Falmus. Dan Diablo membiarkan Reihim bersaksi kepada mereka agar dirinya mendapatkan informasi tentang langkah selanjutnya yang akan diambil oleh gereja suci barat. Lantas Rimuru mau mengirimkan pesan kepada gereja suci barat. Ia menggunakan alat perekam milik Clayman untuk membuat pesan tersebut. Lalu Rimuru juga meminta Diablo untuk menitipkan pesan itu kepada Reihim agar menyampaikannya ke pihak gereja suci barat, karena Rimuru mau mengetahui reaksi dari gereja suci barat setelah mendengar pesan yang ia buat. Namun setelah beberapa hari sudah berlalu, gereja suci barat masih belum menunjukkan tanggapan ataupun langkah yang akan mereka ambil.
Yang ada hanyalah reaksi kekacauan yang ditimbulkan dari kebangkitan sang naga wibu dan Rimuru yang telah resmi menjadi Demon Lord. Beberapa saat kemudian, ketiga bawahan Carrion bersama dengan pasukannya telah tiba di negara Tempest, terkecuali dengan Pobio, di mana Pobio masih harus mengawasi para tahanan agar mereka tidak melakukan pemberontakan. Lalu dari arah langit, terdengar teriakan yang sangat tidak asing bagi Rimuru. Suara itu berasal dari Gabiru yang datang dari langit dan langsung menyapa Rimuru. Lantas Gabiru mengambil sebuah surat dan menyerahkan surat itu kepada Rimuru. Surat itu sendiri berisikan tentang permintaan dari seorang Milim Nafa, yang mana Milim meminta Rimuru agar mau mengajarkan teknik memasak kepada para bawahannya, yang tidak lain adalah para Dragon Fightfu. Lantas Rimuru memerintahkan Gabiru untuk kembali bersama Vesta ke tempat penelitian yang ada di dalam goa. Dan Rimuru juga menjanjikan sebuah hadiah kepada Gabiru, karena Rimuru telah menunjuknya sebagai salah satu pemimpin pasukan negara Tempest. Kemudian, 1 bulan telah berlalu selepas pertemuan Walpurgis, dan Gerudo baru saja kembali ke negara Tempest. Saat itu Gerudo terlihat sangat kelelahan, karena ia harus mengatur para tahanan yang terdiri dari bermacam-macam ras monster. Meskipun ia dapat menggunakan komunikasi pikiran dengan para orc, Gerudo sangat kesulitan untuk mengatur para tahanan tersebut. Rimuru pun menyemangati Gerudo, dengan mengutip salah satu perkataan dari Komandan Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Sekaligus Rimuru mengajak Gerudo untuk minum bersama, agar dapat melampiaskan rasa frustasinya. Setelah itu, Rimuru berencana akan mengadakan rapat di pagi hari dengan topik mengumpulkan seluruh laporan dari para pemimpin pasukan negara Tempest. Namun di malam itu, Rimuru terlebih dahulu memanggil Hakuro untuk mengajaknya berdiskusi. Lantas Hakuro melaporkan bahwa Clayman mempunyai lebih dari 1000 bawahan dari ras monster Dark Elf, yang mana mereka ditugaskan untuk mengelola dan memelihara kastil milik Clayman. Dan tepat di bawah tanah kastil itu, terdapat reruntuhan kuno dari kerajaan para Dark Elf, serta para Dark Elf sendiri yang menjaga reruntuhan kuno tersebut. Mendengar hal itu, Rimuru memerintahkan Hakuro untuk menyembunyikan informasi tentang penemuannya itu, yang mana penemuan itu akan menjadi rahasia sekaligus aset yang sangat berharga untuk negara Tempest, karena Clayman juga mendapatkan kekayaannya dari hasil penemuan barang-barang berharga di dalam reruntuhan tersebut. Lantas pada keesokan harinya, Rimuru mengadakan rapat dengan para pemimpin pasukan negara Tempest. Nah, itu dulu buat pembahasan di video kali ini. Kalau di antara kalian merasa masih ada yang kurang, kalian bisa tambahkan ke kolom komentar di bawah. Buat kalian yang masih penasaran ceritanya bagaimana, kalian bisa tunggu di video selanjutnya.